Baik, alhamdulillah sangat senang bertemu teman-teman lagi. Eh, Sebelumnya kita bersyukur ya, kita telah memasuki bulan suci Ramadan dan ini adalah awal pertama kita belajar Islam ulil albab di bulan Ramadan. Sebelum nanti kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ya, terkait bulan Ramadan, ini adalah bulan suci, bulan istimewa dibanding bulan-bulan yang lain ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pertama, seperti yang tadi saya sampaikan di ayat ini, saya bacakan ayat ini bahwa Ramadan adalah bulan Al-Qur'an ya. Bulan yang diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Nah, ini awal pertama kali itu diturunkan pada bulan Ramadan. Surat Iqra pada 17 Ramadan. Kemudian secara berangsur-angsur ini kemudian diturunkan kepada Rasulullah selama kurang lebih 22 atau 23 tahun. Kemudian Ramadan adalah bulan kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan puasa, disinilah kita puasa ya. Puasa Ramadan ini wajib ya bagi muslim balik dan berakal atau mukallaf gitu. Nah, sehingga teman-teman yang sudah memenuhi kriteria ini tidak boleh meninggalkan kecuali belum balik ya. Tapi kan ya saya yakin semuanya udah balik. Jadi tidak boleh ditinggalkan itu puasa Ramadan kecuali bagi yang diberikan uzur syar'i ya. Misal orang yang sakit sehingga dengan sakitnya dia tidak bisa berpuasa. Kemudian orang yang sedang safar. Ini jika safarnya ini mencapai jarak yang diperbolehkan safar, katakanlah 83 kilometer, maka ini dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau mau puasa nggak apa-apa. Tapi kalau tidak berpuasa tidak apa-apa. Atau juga orang yang sedang haid dan nifas. Ini di antara orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi dengan syarat nanti dia mengqadha atau mengganti puasa ini. Jadi syahrus siam. Nah, tapi perlu kita perhatikan, memang secara definisi itu puasa adalah kita menahan diri al-imsak min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, ma'ani disertai dengan niat. Lah, disinilah apa? Itu secara istilah fikih. Tapi lebih dari itu, kita juga ketika berpuasa itu dituntut untuk menjaga baik itu lahir kita juga batin kita. Karena hakikat puasa itu tadi la'allakum tattaqun, supaya kalian berproses menjadi orang yang bertakwa. Jadi ada yang kita jaga al-imsak ya. Jadi menahan dari yang membatalkan, juga menahan bagaimana perilaku kita tidak banyak bermaksiat kepada Allah. Baik lisan kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, ya, tubuh kita seperti itu. Sehingga ibadah-ibadah ini yang kita lakukan di bulan puasa ini bisa membersihkan hati kita. Ketika hati itu bersih, maka kita akan merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa semakin dekat kepada Allah, maka kita akan semakin dekat, maksudnya berbuat baik kepada orang lain, tidak menyakiti atau mendolimi mereka. Ini puasa. Maka di sinilah hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, kamin so'imin laisa lahu min syiyami ilal ju atau ilal doma gitu. Ilal ju wal atau sebenarnya orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahalanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal sahar. Dan banyak juga orang yang melaksanakan ibadah sholat malam tetapi hanya mendapatkan letih begadangnya saja. Kenapa? Itu intinya adalah kita ada ibadah untuk beribadah kepada Allah, tujuannya apa? Membersihkan hati, tanwir qulubina, ya.
membersihkan hati kita. Kemudian ibadah sehingga dengan hati bersih kita dekat kepada Allah dan juga semakin baik kepada orang lain. Maka di bulan puasa ini, nah, selain puasa, ini kita diminta untuk memperbanyak baca Al-Quran karena bulan Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak sodako, terutama memberi makan iftar kepada orang yang sedang berpuasa. Ini ya, ini pahala yang luar biasa. Meskipun hanya seteguk air, walau jur'atu ma'in, ya, meskipun hanya seteguk atau air atau secuil korma, sebutir korma, maksudnya ya bisa kita lihat roti atau bakwan atau lainnya. Itu bagian dari faktor atau tafsir atau iftar as-shaim, memberi makan berbuka pada orang yang berpuasa. Kemudian sedekah dan lain-lainnya, nanti ada zakat dan lain-lainnya. Ini memperbanyak amal soleh. Ya, gitu. Karena perbuatan yang wajib itu kalau dilakukan di bulan puasa itu dihitung dipahalain 70 kali lipat. Sedangkan pahala sunnah ketika dilakukan di bulan puasa itu akan dilipat gandakan, disamakan dengan perbuatan wajib pahalanya. Ini khusus di bulan puasa. Itu nanti lebih detailnya saya harap teman-teman nanti bisa membaca buku saya. Saya kira udah saya share ya seperti itu.